Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Jumpa lagi dengan Ibu Deni pada mata pelajaran matematika wajib kelas 12. Nah, kita masih membahas tentang statistika. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram, maka kali ini kita akan membahas ukuran pemusatan data. Jadi sebelum belajar tentang ukuran pemusatan data ini, tentu anak-anak ibu semuanya harus paham dulu menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Sesuai dengan tujuan pembelajarannya adalah sekarang itu peserta didik dapat menghitung ukuran pemusatan data dari data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Manfaat dari materi kita kali ini statistik, khususnya ukuran pemusatan data. Nah, kalau dilihat di sini ada tabel yang pertama histogram tentang jumlah nasabah. Nah, kalau jumlah nasabah ini biasanya itu kan ada di bidang keuangan atau perbankan. Jadi histogram ini atau ukuran pemusatan data ini juga dimanfaatkan di bidang perbankan. Ada temperatur in degrees. Temperatur itu kan suhu. Nah, kalau yang berkaitan dengan suhu biasanya kan adalah BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Kemudian ada histogram dan poligon pengeluaran untuk iklan di tahun 2015, pengeluaran untuk iklan. Nah, biasanya membahas tentang pengeluaran ini untuk iklan itu kan berarti biasanya perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan ini juga memanfaatkan statistika, atau statistika ini juga bermanfaat di kalau bekerja di perusahaan nantinya. Dan yang pasti adalah Badan Pusat Statistik atau BPS. Jadi bagi anak-anak ibu ada yang tertarik nanti bekerja di BPS misalnya, maka tentu ilmu statistika atau ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari ini tentu sangat bermanfaat nantinya. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita langsung masuk ke materinya. Ukuran pemusatan data itu ada 3. Yang pertama ada mean atau rata-rata. Nah, ada data tunggal dan ada data berkelompok. Ya, untuk data tunggal mencari rata-ratanya X bar. Jadi lambang ini X, ada garis di atas itu disebut dengan X bar sigma xi per n, di mana xi itu adalah data KI, n itu adalah banyak data. Kemudian data berkelompok itu sigma fi kali xi per sigma fi, di mana xi itu adalah titik tengah KI, fi itu adalah frekuensi data KI, dan n itu adalah banyak data. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya ini adalah contoh data tunggal. Data tunggal. Ini ada data. Tentukanlah rata-rata, hitunglah min dari data tersebut. Nah, sigma xi, tadi kan rumusnya sigma xi per n. Sigma itu kan berarti jumlah. Berarti kita jumlahkan semua data di sini. Jumlahnya ada 68, banyak data per n, per banyak data. N-nya ada 10, berarti 68 per 10 sama dengan 6,8. Kemudian contoh yang kedua adalah data berkelompok. Tentukan rata-rata dari tabel distribusi frekuensi berikut. Ini ada data nilai, kemudian ada frekuensi. Nah, tadi kan rumus dari rata-rata tabel distribusi frekuensi adalah sigma fi kali xi per sigma fi. Ya, per sigma fi. Nah, tentu kita harus cari, ini kan fi nya sudah diketahui, kita buat lagi tabel. Lalu xi itu kan adalah titik tengah tadi ya. Titik tengah untuk interval 21 sampai 25 ini berarti di antara 21 sampai 25 yang tengah-tengah itu kan adalah 23. 21, 22, 23, 24, 25. Nah, yang di tengah itu kan 23. Kalau interval 26 sampai 30, 26, 27, 28, 29, 30 berarti tengah-tengahnya adalah 28. Ya. 31 sampai 35, 33 dan seterusnya sampai rentang 46 sampai 50. Kemudian cari fi kali xi-nya. Berarti kita cari 2 kali 23 adalah 46, 8 kali 28 adalah 224, 9 kali 33 adalah 297 dan seterusnya. Nanti kita cari sigma fi xi-nya. Berarti ini kita jumlahkan semuanya. Jumlahnya adalah 1020 per sigma fi. Sigma fi itu kan berarti yang ini 30 per 1020 per 30 sama dengan 34. Nah, kemudian
median. Ya, median untuk data tunggal jika ada 2, jika banyak datanya ganjil maka mediannya ini rumusnya xn tambah 1 per 2. Jika banyak datanya genap, xn per 2 ditambah xn per 2 tambah 1 dibagi 2. Kemudian untuk data berkelompok, median sama dengan L ditambah N per 2 dikurang FKME per FME kali P, di mana L itu adalah tepi bawah kelas median. Kemudian FME itu adalah frekuensi kelas median, FKME itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, N jumlah data, dan P panjang kelas. Nah, contohnya, ini untuk data tunggal, tentukan median dari data ini. Nah, kalau kita hitung datanya, N-nya ada 16. 16 berarti genap. Nah, rumus dari genap tadi adalah XN per 2 tambah 1 per 2. Berarti kita cari N per 2-nya, kita cari N per 2 tambah 1-nya. Nah, N-nya tadi kan adalah 16. Berarti N per 2-nya 8. N per 2 tambah 1 berarti 8 tambah 1 sama dengan 9. Berarti mediannya adalah data X8 ditambah X9 per 2. X8 kita urutkan dulu data ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kita urutkan. Jadi kita cari data yang ke-8. Data yang ke-8 adalah 7. Kemudian data yang ke-9 adalah 7 juga. Berarti 7 tambah 7 per 2 sama dengan 7. Jadi mediannya adalah 7. Nah, ini untuk data yang berkelompok. Tentukan median dari data panjang potongan logam berikut. Jadi ada panjang, ada frekuensi. Nah, untuk mencarinya kita perlu FK atau frekuensi kumulatif. Kita perlu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif berarti ini 6. Kalau ini 6, di sini juga 6. 6 tambah 10 berarti 16. 16 tambah 10 26. 26 tambah 8 34. 34 tambah 12 sama dengan 46. 46 tambah 4 sama dengan 50. Berarti N-nya adalah 50. N per 2 berarti 50 per 2 berarti 25. Nah, berarti median itu adalah data pada data ke-25. Nah, data ke-25 ini di antara 35 sampai 39. Ya. Nah, data 35 sampai 39 ini tepi bawahnya atau L-nya tadi kan rumusnya adalah ini, ya. L tambah N per 2 dikurang FKME per FME kali P. Berarti tepi bawahnya kalau 35 sampai 39 tepi bawahnya adalah 34,5. 50 per 2 itu 25. FKME frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, kelas median kan di sini tadi, yang ini. Nah, yang sebelumnya kan berarti 16. Berarti makanya kita kurang 16 per 10 frekuensi kelas median berarti 10 dikali panjang kelas. Data dari 25 sampai 29 itu ada 5. 25, 26, 27, 28, 29. Berarti kan ada 5, makanya dikali 5. Nah, kita selesaikan 34,5 tambah 25 kurang 16 per 2. Sehingga ketemu nanti 9 per 2 4,5 berarti mediannya adalah 39. Nah, kemudian data ukuran pemusatan yang ketiga yaitu modus. Modus itu adalah data yang sering muncul. Untuk data tunggal kita langsung cari. Kalau untuk data berkelompok, ini rumusnya, ya, L ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Carilah modus dari data berikut. Nah, mana yang paling sering muncul? Yang sering muncul adalah 7. Berarti modusnya adalah 7. Nah, kalau untuk data berkelompok, perhatikan histogram berikut, carilah nilai modus daripada histogram di atas. Nah, kalau ada dua cara. Cara yang pertama, kita bisa langsung mencari dari histogram ini. Nah, kita lihat yang frekuensi ini, karena frekuensi di sini, mana yang paling tinggi frekuensinya? Frekuensinya yang paling tinggi kan adalah 12. Nah, berarti kelas modusnya adalah 12. Kita lihat di sini kan tepi bawahnya adalah 69,5. Ingat rumusnya adalah ini. Modus adalah L ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Nah, L-nya adalah 69,5. D1 adalah selisih
frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, berarti 12 dikurang 7. Kelas sebelumnya frekuensinya kan 7, berarti 12 dikurang 7, 12 kurang 7 adalah 5 per D1 ditambah D2. D2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi setelahnya, berarti 12 dikurang 8 yaitu 4 dikali panjang kelas. Panjang kelasnya adalah 10. 69,5 tambah 5 per 9 kali 10, 69,5 tambah 5,6 hasilnya adalah 75,1. Nah, cara yang kedua, bisa kita cari data frekuensinya terlebih dahulu. Jadi kita buat dulu intervalnya dari 39,5 itu kan tepi bawahnya, berarti batas bawahnya adalah 40. 49,5 itu kan tepi atas, berarti batas atasnya adalah 49. Dan seterusnya 40 sampai 49, habis itu 50 sampai 59, 60 sampai 69 dan seterusnya sampai dia kalau 89,5, 99,5 berarti kan 90 sampai 99. Frekuensi kita sesuaikan dengan data pada histogram ini. Ya. Nah, kalau sudah selesai data tabel distribusi frekuensinya, kita cari L-nya kan berarti yang mana yang paling tinggi kan 12. Berarti ini dia tepi bawahnya 69,5. D1 berarti 12 dikurang 7. Ini adalah D1. 12 kurang 8 adalah D2. Ya. Lalu masukkan 12 kurang 7 kan 5, 12 kurang 8 adalah 4. Masukkan ke rumus sehingga hasilnya sama dengan yang tadi. Oke, barangkali sudah selesai tentang ukuran pemusatan data, min, median, dan modus. Mudah-mudahan paham, dan untuk lebih pahamnya silakan kerjakan latihan yang Ibu bagikan pada Google Classroom. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.